dan AI jadi asa membangun bangsa. Oke, baik, sebelumnya saya sapa dalam sapaan nasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Baik, pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan cinta kasih-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam situasi yang baik, yang sehat. Saya lihat Bapak Ibu semua senyumnya cerah ceria. Senyum dulu Bapak Ibu. Ya, oke. Pak Fian, senyum dulu. Baik, jadi kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai kita punya kegiatan hari ini dengan doa. Dan saya minta kesediaan dari surga. Terima kasih Bapak Surgawi, buat kasih dari penyertaan-Mu. Engkau senantiasa menjaga melindungi kami hingga saat ini ya Bapak. Kegiatan saya selama ini kurang lebih 3 bulan kami melaksanakan kegiatan di Klat KKA. KKA itu seperti Bapak Ibu lihat, KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pada hari ini saya ingin membagikan share sedikit materi yang saya dapatkan ketika pelatihan berlangsung, dan juga akan ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita mainkan untuk membantu proses pembelajaran kita di kelas, Bapak Ibu. Nah, pertama-tama kita kalau berbicara tentang coding, pasti hal ini sudah Bapak Ibu saat ini kalau namanya coding, kecerdasan artifisial sudah sudah kita dengar dengan luar biasa ya saat ini ya. Ini bukan sesuatu yang asing ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, jadi sebelumnya itu kita mungkin lihat dulu tentang latar belakang. Kenapa sebenarnya sehingga KKA itu bisa hadir? Kenapa KKA? Jadi yang disampaikan oleh pemerintah bahwa yang kami dapatkan dalam diklat bahwa KKA ini akan menjadi satu mata pelajaran baru dalam kurikulum. Nah, latar belakangnya adalah ini Bapak Ibu. Jadi pada kurikulum Merdeka diterapkan suatu dan pembelajaran mendalam itu diterapkan untuk pendidikan yang berbasis digital. Kenapa harus berbasis digital? Karena kita melihat perkembangan saat ini Bapak Ibu. Ketika sekarang kita sudah revolusi industri 4.0, ya 4.0 itu 4.0 menuju ke 5.0, 5.0, di mana perkembangan itu meliputi perkembangan digital itu meliputi hampir semua aspek. Ya Bapak Ibu, hampir semua aspek itu semua orang sudah dengan digital. Mungkin Bapak Ibu sekarang pengalaman kalau kita pergi ke Pegadaian sekalipun, baru-baru saya ke Pegadaian sudah ada semuanya itu sistem di aplikasi. Lalu di kesehatan kita ke sana juga tidak, kita kontak dengan orang itu sedikit, kita sudah melalui aplikasi-aplikasi yang membantu kita. Nah, dengan melihat ini, digitalisasi ini, pemerintah melalui Kemendikbud merasa bahwa penting sekali dihadirkannya suatu mata pelajaran yang dapat membantu peserta didik murid kita untuk menjadi generasi-generasi yang melek dengan namanya digitalisasi digital. Oleh karena itu dibuatlah kurikulum, jadi dimasukkan dalam kurikulum mata pelajaran. Jadi ini Bapak Ibu sebagai dasar, yaitu kurikulum Merdeka transformasi pendidikan digital. Jadi memperkenalkan pola baru pelatihan pembelajaran mendalam yang saat ini sedang dijalankan, dan juga di dalamnya itu ada coding serta kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu artinya kecerdasan buatan ya Bapak Ibu. Lalu yang berikut itu ada mata pelajaran coding ini akan dijalankan itu berdasarkan Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Jadi yang coding ini sudah masuk di dalam Permen ya. Jadi kita diajarkan mata pelajaran coding ini sudah benar-benar masuk dalam sistem kurikulum, dan juga ada dia punya dasar yang kuat, yaitu lewat Permendikbud nomor 13 tahun 2025 yang mengatur tentang coding dan kecerdasan artifisial.
Jadi kita tidak perlu takut-takut, kenapa kita harus ajarkan ini? Karena memang ini sudah berdasarkan permen yang ada, ya Bapak Ibu. Lalu yang berikut, tujuan. Sebenarnya apa tujuan dari KKA itu, ya Bapak Ibu? Jadi ini ada beberapa tujuannya, yaitu pelajaran KKA bertujuan untuk meningkatkan literasi digital. Literasi digital itu artinya kita mampu mengoperasikan, mengaplikasikan, kita terampil dalam menggunakan teknologi berbasis digital, ya. Lalu yang berikut, kemampuan berpikir komputasional, ya. Kalau untuk berpikir komputasional ini di Ibu Desi sudah paham baik karena itu ada di TIK, ya. Berpikir komputasional adalah berpikir yang kritis, mampu memecahkan masalah, dan juga berpikir secara terperinci. Itu berpikir komputasional. Lalu yang berikut adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial secara produktif dan bertanggung jawab. Ingat Bapak Ibu, kecerdasan artifisial itu ditekankan harus bertanggung jawab. Nah, kenapa pendidikan itu perlu coding ini dan kecerdasan artifisial perlu ada dalam sistem pendidikan? Karena Bapak Ibu lihat sekarang, kecerdasan artifisial kalau salah digunakan akan berbahaya. Mungkin transformasi digital. Ini harapan besar. Harapan besar bukan hanya pemerintah Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga Kabupaten Kupang dan juga secara lebih kecil lagi di sekolah kita, Bapak Ibu. Ya, apalagi Kabupaten Emas. Ini salah satunya. Biasa lalu membuat suatu kebijakan. Bapak Ibu, yang ada IFP itu juga salah satu pendukung dari digitalisasi. Jadi pemerintah itu luar biasa. Kirim dulu ini IFP, kasih pelatihan coding, pembelajaran mendalam untuk mempersiapkan semua ini, Bapak Ibu. Jadi diharapkan kita Bapak Ibu guru ini bekerja sama untuk bisa mewujudkan mimpi kita bersama ini. Ya, kesimpulan ini sudah mau terakhir tentang materinya. Yang pertama itu kecerdasan. Mungkin Bapak Ibu mungkin kita bisa baca bersama-sama kesimpulannya. Silakan. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang dan juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Iya Bapak Ibu. Luar biasa ya, sebenarnya pemikiran pemerintah, Kemendikbudristek dan juga secara khusus kepada pemerintah Kabupaten Kupang. Ketika kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan juga pelatihan-pelatihan PM, pembelajaran mendalam dan diklat coding AI itu semua sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mencapai mimpi-mimpi ini Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi yang disampaikan, mari Bapak Ibu kita bekerja sama semuanya bergandengan tangan. Ini ada sebelum kita nanti masuk dalam berbagi praktik baik, ada satu aplikasi yang akan saya perkenalkan ke Bapak Ibu yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menjadikan pembelajaran itu lebih inovatif, kreatif dan juga interaktif. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait ini? No question? Asli. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 2. Tepuk masyarakat. Oke, silakan duduk Bapak Ibu.
Sudah Ibu. Coba silakan Bapak Ibu masuk ke dalam Canva. Ya, langsung di Canva Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu menggunakan, lebih bagusnya itu kita menggunakan ID belajar kita ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu lihat di Canva sini, AI Canva. Muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, dalam AI itu ada yang namanya prompt ya Bapak Ibu, yang biasa kita sebut itu prompt. Prompt itu sebenarnya adalah instruksi atau deskripsi yang akan kita sampaikan kepada AI itu. Semakin jelas prompt, maka hasil yang dihasilkan oleh AI itu akan semakin baik. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat di sini. Ini ada desain. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini mau untuk konten media sosial, untuk presentasi, ini untuk yang mau membuat PPT. Lalu membuat kita langsung di sini saja ya Bapak Ibu untuk kodenya ya. Jangan terlalu lama. Nah Bapak Ibu, ketika kita mau membuat satu permainan atau apa itu perlu ada kode ya. Seperti yang biasanya Pak Fian buat itu untuk bikin perkalian antar sifat, ada kode dan sebagainya. Nah, kalau kecerdasan artifisial kita tidak perlu harus pintar coding seperti harus hafal dia sheet sama dengan angka sekian-sekian, kita tidak perlu harus hafal begitu Bapak Ibu. Kita tinggal menggunakan contoh di sini. Membuat ini kita contoh buat kuis ya Bapak Ibu. Kalau ini contoh kuis biologi ada di sini Bapak Ibu. Kita coba buat ya. Kuis pujokan sudah. Kayak oke. Buatkan kuis apa Bapak? PJOK tentang apa? Permainan. Buatkan kuis permainan lagi dengan masukkan promptnya. Ini dia masih sementara proses menambahkan timer dan bonus. Ya, tapi tergantung jaringan ya. Kalau ternyata kalau agak lama ya. Mungkin Ibu Sina sudah bisa buat, Ibu Sina punya. Itu bisa langsung klik di kuis biologi itu ada. Buat soal ujian tentang tindakan produksi. Oh, ini dia tidak mendukung Canva ini karena ini Canva free ya, jadi tidak mendukung suara, tidak mendukung suara. Oke, kalau begitu kita ubah dia punya, tidak usah untuk suara ya. Oh ya, oke, dia akan sebentar proses. Ya, lihat. Dia sudah pakai bonus di sini ya. Lihat, Pak, langsung ada skor, Pak. Tadi kan awalnya tidak ada skor ya. Sekarang sudah ada skor. Oke, sekarang coba kita mainkan ya. Berapa jumlah pemain boleh? 6. Langsung. Kasih bawah. Iya. Bonus 50. Oh. Berapa tinggi net bola voli untuk putra? 2-4-3. Wow, luar biasa bonusnya. Lalu berikut teknik menyerang bola dengan keras karyawan disebut 11. iya. Berapa poin maksimal untuk memenangkan satu set bola voli? 5. Wow, dapat bonus lagi karena jawab cepat. Posisi pemain yang bertugas mengatur serangan disebut Setter. wow. Berapa kali sentuhan bola maksimal diperbolehkan dalam satu tim? 3 Ya. Dengan tekad yang membara, kita gali ilmu bersama. Kecerdasan buatan ciptakan karya untuk Kupang yang lebih maju. Ayo bangkit generasi muda, coding dan Hanya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini kita mau buat kuis Bapak Ibu ya. Jadi kita klik di sini buat. Buat. Sudah. Buat.
contoh bikin PowerPoint dan sebagainya di sini. Ini video, ini analisis, lalu teskan. Nah sekarang kan kita mau bikin kuis atau pertanyaan. Kita klik di penilaian. Klik penilaian, Mas. Ya, klik di. Ada 3 aktivitas ya Bapak Ibu. Yang pertama ini import. Ini artinya Bapak Ibu punya soal, punya semua ini sudah ada di file. Jadi Bapak Ibu kalau mau ambil dari file, Bapak Ibu tinggal klik di sini lalu ambil dari file Bapak Ibu punya yang mana. Unggah file, unggah dari perangkat atau unggah dari Google Drive. Sama seperti itu. Oke. Contohnya ini mungkin ambil dari mana? Generasi muda, coding dan AI di tangan kita. Kabupaten Kupang bersinar terang menuju masa depan gemilang. Dongeng, Aul, Kupang Jaya. Saya ingin meminta Bapak Ibu untuk memberikan ekspresi Bapak Ibu terkait perasaan Bapak Ibu untuk kegiatan penimbasan kita hari ini. Kalau senang, bahagia, nah, ya kalau hanya ya lumayan suka. Kalau sedih, tidak menyenangkan atau membosankan, ya begitu ya Bapak Ibu dengan gestur. Senang Pak. Ya kalau sangat senang. Wow. Wow, Tanpa suara kok? boleh bersuara. Oke, Bapak Ibu. Oke, silakan. Oke, silakan Bapak Ibu ini masing-masing tidak ada unsur paksaan dan sebagainya ya. Saya katakan satu-satu. Satu-satu saya. Oke, satu. Dan duluan. Oke, silakan di sini Bapak. Pian. Saya masih mau. Satu-satu. Beta punya ini. Oke, kita sama-sama ya. Kiri. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya, kita sama-sama mengekspresikan perasaan kita untuk mengikuti kegiatan pengibasan hari ini ya. Oke, kita hitung, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, berikan ekspresi. Oke. Oke Bapak Ibu, yang saya harapkan adalah kegiatan kita hari ini sudah berakhir, tetapi untuk pembelajaran kita masih akan terus berlanjut. Kita semua harus sama-sama belajar untuk bisa mengembangkan orang upgrade diri. Jadi kita sama-sama saling mendukung. Saya sebagai yang mengikuti diklat juga bukan berarti saya mempunyai kemampuan yang lebih dari teman-teman yang lain. Kita saling mendukung, saling mengisi satu sama lain ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasi kita semua dan juga kebersamaan kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati semua perjuangan kita sebagai Bapak Ibu guru yang mempunyai cita-cita mencerdaskan anak-anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Silakan salah satu Bapak Ibu doa sekaligus dengan doa makan. Bapak pengen. Di Kupang tanah tercinta, semangat belajar membara, coding dan AI jadi asa, membangun bangsa berjaya. Dengan tekad yang membara, kita gali ilmu bersama, kecerdasan buatan ciptakan karya.